Is, jadi beginner's luck itu bukan dikerjain sama pialangnya ya? Ini bukan judi online bro. Ada bagian-bagian yang nggak boleh dilaksanakan, misalnya bahwa untuk transaksi itu harus nasabah yang transaksi kan, itu misalnya kita kasih nomor akun bank kita sama orang lain, suruh dia boleh transaksi transfer sana transfer sini, modelnya kan kayak begitu kan sebenarnya kan. Secara legal kan itu nggak boleh. Jadi Pak Is kalau trading nggak harus setiap hari ya Pak Is? Trading nggak harus kita kejar. Tuh teman-teman ya, trading itu bukan kejar-kejaran. Kalau kejar-kejaran itu ya kita kejedotnya banyak. Hai teman Valburi, kembali lagi bertemu dengan saya Sisilia dalam acara GGS, gagal nggak selamanya. Teman Valburi, kalau kemarin-kemarin kita udah banyak bahas perjalanan ya, jatuh bangun teman-teman kita yang sebelumnya nih. Hari ini kita juga lagi mau bahas jatuh bangunnya setiap orang itu kan pasti beda-beda nih teman-teman. Hari ini Sisil kedatangan salah satu narasumber. Beliau juga mengalami jatuh bangun dalam perjalanan trading, hingga akhirnya bahkan beliau bergabung bersama Valburi, bahkan menjadi salah satu edukator kita. Nah teman-teman Valburi, narasumber kita hari ini adalah Tara, cowok ganteng di sebelah saya. Sebenarnya teman-teman Valburi pasti udah pada kenal ya, udah pada hafal lah ya. Oh, akhirnya bapak ganteng ini tatap muka. Kalau biasanya Sisil ngomong, itu sahabat saya yang jauh di sana, yang ganteng di sana. Hari ini duduknya bersebelahan loh. Coba dilihat dulu cocok nggak? Ya kan? Nah teman Valburi, buat yang belum kenal, kita mau kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir dalam Gagal Nggak Selamanya di GGS kali ini. Selamat datang. Kan kita kalau misalnya di webinar nggak bisa salaman. Hari ini kalau kita bisa, kalau Sisil boleh sentuh-sentuh, Sisil sentuh nih. Nah Pak Is, kita kenalan dulu kali ya sama teman Valburi, baik teman Valburi yang sebenarnya udah sering lihat kita ataupun teman Valburi yang baru aja lihat kita hari ini. Jadi Pak Iswardi Lingga, sejauh yang Sisil kenal Bapak adalah seorang Head of Educator dari PT Valburi Asia Futures. Correct? Oke. Selain sebagai Head of Educator, Bapak juga sebagai seorang trader aktif. Bapak juga sebagai orang asesor. Asesor yes benar, dan juga sebagai market analyst. Oke. Mungkin nih Pak, boleh disapa teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih dari depan, oh gimana sih asesornya gitu. Gimana sih? Pakai acara sapa asesor menyapa ya, pakai asesor kita. Siapa sih head of edukatornya gitu kan? Head of edukator kita nih orangnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman nih mau lihat nih supaya lebih jelas, supaya lebih cakep gitu kan. Nah Pak Is, boleh dong cerita sedikit sama Sisil. Teman-teman juga pasti pengen tahu gimana dulu awal mualanya Pak Is itu bisa nyemplung ke dunia perdagangan online ini. Trading ya maksudnya ya. Trading benar. Ya trading. Oke. Trading itu saya nyemplungnya gimana ya? Ada kompetisi yang saya ingat waktu itu ya. Ada kompetisi tapi dalam skalanya kecil. Terus kemudian saya ikut. Kemudian kebetulan jadi belajarnya sebentar gitu kan ya. Belajarnya sebentar, pokoknya pemenangnya dikasih buku, dikasih hadiah apa gitu. Kemudian sebentar dikasih dikasih sejenis kayak pelatihan singkat gitu. Yang saya ingat waktu itu pertama kali saya bersentuhan dengan market dan dengan tren gitu. Jadi saya ambil posisi, kemudian mengikuti tren, akhirnya saya jadi pemenang di situ. Wow, jadi kuncinya following the trend ya? Following the trend, itu awalnya ya. Kemudian karena jadi pemenang ya udah saya trading deh dengan uang sendiri gitu. Oh, jadi benar-benar awalnya itu dari nggak tahu. Tiba-tiba ikut. Ya, mungkin memang dulunya. Pak Is, mungkin gini Pak Is. Teman-teman di rumah situ mendengar suara Sisil yang manja ini, tapi nggak dengar suara yang gagah itu. Suaranya kurang keras kan? Ya teman-teman. Suaranya ya kan. Ini kalau mic-nya jauh, kesannya bisik-bisik manja sama teman Valburi. Jadi awalnya tuh literally nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kompetisi.
Jadi iya kayak ada saya lupa ingat itu apakah ada yang mengundang saya atau saya baca sebuah iklan, saya lupa di bagian yang itunya, tapi saya datang kemudian ikut kompetisinya. Tapi memang di zaman dulu mungkin waktu kuliah kita suka dengar dunia pialang, dunia ini Dari memang kuliah banget memang nih ya? itu memang menarik buat saya gitulah ya. Emang udah dari kuliah Ya, berarti ya? terus kemudian entah itu saya baca karena itu udah lama ya baca atau saya diundang gitu, saya datang deh gitu. Saya ikutin pelatihannya, kemudian ya itu ikut kompetisi itu sekitar semingguan gitu kompetisinya. Wow. Dan hasilnya baik dan akhirnya dari situ Ya dari itu akhirnya karena keberhasilan paper trading lah gitu ya. Oke, Jadi akhirnya lanjut. terjun Terjun gitu. akhirnya. Nah, kalau dengar kisahnya Pak Is nih ya Pak Is, kayaknya kisah Pak Is, kisah saya, kisah teman Valburi nggak beda jauh. Hari ini diajakin orang trading, besok mulai trading, seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin latest 3 minggu, sebulan gitu ya. Itu ada yang namanya hogi sebagai trader pemula Pak Is. Hogis. Iya, jadi hogi. Jadi kalau nyemplung trading pertama-pertama tuh udah pasti profit. Itu menurut Pak Is Oke, gimana? beginner's luck katanya Iya, ya. beginner's luck. Percaya nggak sih Pak Is dengan beginner's luck? Beginner's luck ya percaya nggak percaya sih sebenarnya karena bisa dibahas dari banyak sisi ya. Beginner's luck itu mungkin pertama kali karena orangnya tuh kayak orang yang pengen belajar itu pertama, kemudian pikirannya terbuka, kemudian di situ dia berani. Jadi banyak sekali kalau orang yang baru masuk trading itu dengan pikiran awal yang berani, kemudian kan biasanya orang kalau baru terjun itu dia lebih pede kan ya, berani mencoba hal yang baru, pikirannya terbuka, lebih jernih ya, lebih jernih, nggak ada ragu-ragu, nggak diracunin kanan kiri. Jadi mungkin kata-kata beginner's luck itu yang kayak begitu sebenarnya. I see. Jadi banyak orang yang dengan pendekatan yang sama sebenarnya kalau misalnya kita balikin lagi ya kayak begitu-begitu juga trading akhirnya. Kalau memang itu kita pahami ada, kan kita bisa ulang dong. Gitu. Pak Is, jadi beginner's luck itu bukan dikerjain sama pialangnya ya? Ini bukan judi online bro. Ini lama-lama akhirnya judi online. Ya kan? Gue kasih kemenangan pertama habis itu ini. Ini ada teman Valburi yang tanya, memang ya waktu itu tanyanya langsung ke Sisil gitu. Waktu itu waktu tahu kita bakal ada acara ini, dia sempat nyelipin, Sil lo selipin dong, gue ada mau tanya ini, tapi kan gue nggak bisa tanya langsung katanya. Benar nggak sih kalau kita trading itu pialang tuh udah kayak tahu, oh ini baru pertama kali trading nih, namanya kebaca, jadi baru pertama kali trading kasih menang dulu deh gitu. Oke, kan itu ini ini kan market ya. Jadi market itu bisa dipantau pergerakannya dan itu internasional. Jadi misalnya kalau ada orang baru sama orang lama punya posisi buy, gimana cara ngebedainnya? Marketnya itu bisa dipantau oleh semua orang di dunia. Jadi bukan yang kayak kita puter kita puter kalau judi online itu kita puter ya jawabannya memang cuma ada di sini kan ya di putaran ini. Iya. Kalau ini kan market, kita misalnya tradingnya gold misalnya harganya adalah market harga yang diperdagangkan di dunia internasional. Ngebedainnya gimana? Beginner, experience trader, harganya itu juga semua orang sama ngedapetin harga. Kalau dia buy ya semua orang buy, mau dia beginner, mau dia, jadi nggak itu nggak ada gitu. Mungkin dalam trading ya orang akhirnya begitu pendapatnya itu yang kalau di bahasanya kita ambil sedikit ke arah Alexander Elder ya misalnya dia bahas itu, dia bilang kita sebagai trader itu kita selalu kalau gagal mencari kesalahannya dari tempat lain gitu sebenarnya. Padahal sebenarnya kesalahannya di sini, bukan di tempat lain itu. Misalnya kayak kalau bahasanya itu kita berjalan lagi tidur, apa tuh namanya itu? Sleepwalking gitu, sleepwalker ada orang. Kayak hantu ya. Iya, begitu dia kejedut dia salahin temboknya kenapa ada di situ. Padahal dianya itu yang jalan tanpa sadar gitu loh. Poinnya itu yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi nggak ada ya ceritanya bahwa pialang itu modelnya kayak oh emang lo dikasih untung dulu nih, dikasih menang dulu nih supaya terus-terusan, supaya itu enggak ya Pak Is. Bukan model begitu, tapi memang ada beberapa pialang apalagi mungkin zaman dulu dan mungkin juga sekarang juga masih ada yang beroperasi seperti itu. Ya kita harus pintar-pintar juga milih pialang dalam hal ini, apalagi pialangnya tidak bisa diawasi, itu aja. Jadi regulasinya harus jelas ya. Itu poin penting lah ya teman-teman, buat teman-teman Valburi semua.
poin pentingnya waktu kalau misalnya trading bukan ini namanya broker, itu bisa dari mana aja, bisa siapa aja yang menawarkan gitu. Kita juga punya pengalaman di Indonesia udah bertahun-tahun pengalaman itu, dan kadang-kadang masyarakat kita juga lupa lagi dengan pelajaran yang 3 tahun yang lalu, akhirnya kena lagi gitu. Lupa di bagian bahwa pialang itu benar-benar harus yang bisa kita diawasi. Ada lembaga yang ngawasin, kita juga menaruh dana kita di situ, dana yang kita taruh itu siapa yang kontrol misalnya. Oke, jadi kemudian memang ikut hal-hal itu rules, harus diperhatiin iya ya. ikut rules yang mana, kan yang waktu itu ada pialang yang benar-benar besar penjualannya di Indonesia. Pialang itu adanya di pulau kecil di Selat Brazil sana, Saint Vincent namanya, dan di situ cuma toko virtual saja. Nasabahnya triliunan di Indonesia. Wow. Yes, habis itu ketika terjadi sesuatu siapa yang mau tuntut? Virtual office, jadi datang juga kita nggak akan ada orangnya di sana gitu. Yeah. Nah itu poin-poin yang kayak begitu, mungkin kalau satu-satu berasanya kecil, tapi kalau skalanya nasional besar. Ya gitu. benar, correct. Nah Pak Is, selama kalau dengar cerita Pak Is ya, dari kuliah nih udah trading. Bukan trading, udah tertarik. Udah tertarik Ya, trading tuh semenjak Pak Is kuliah. Ya. Berarti kalau misalnya boleh dipikir-pikir, ya kan Sisil masih 17 tahun. Sama, kira-kira Ya kita kan? beda 2 tahun. Berarti kan kalau dipikir-pikir ya, bisa dibilang Pak Is ini dalam dunia trading dari awal sampai hari ini kira-kira adalah 20 tahunan Pak Is. Itu namanya buka kartu Sil, usia Sil. Iya kan, tak kenal tak sayang Pak Is. 20 tahun, ya ada kali ya. Ada kurang kali lebih ya. Kurlep. Pak Is, selama 20 tahun perjalanan ini, Sisil pengen tahu loh, masa iya sih nggak pernah yang mengalami namanya, wah gila nih bisnis, gila gua nggak mau lagi, udah selesai, gua nggak cocok, gua mau berhenti aja, atau misalnya mengalami yang namanya MC atau yang namanya ketipu, atau pengalaman pahit apa sih selama perjalanan hidup ini yang Pak Is paling inget dalam trading? Oh senyumnya nggak enak. Perjalanan pahit dalam hidup ya. Hidup trading Pak Is, trading. Jangan hidupnya Pak Is ya diceritain di sini. Kalau dari sisi trading, kalau MC ini mungkin jujur nggak pernah ya. Ada batasan yang saya ikutin. Jadi kalau saya misalnya dari awal tuh saya punya batasan 30% dari total modal saya kalau dalam berapa kali trading itu, karena saya stop dulu selama beberapa bulan dan saya patuh sama itu. Misalnya kalau 30% dulu pernah tahun sekitar ya nggak usah disebut tahunnya, pokoknya udah lama. Nanti di sini jadinya manggilnya bukan Pak ya, jadi om. Kakek om. Jadi 30% itu saya berhenti selama beberapa bulan dan kemudian riset ulang gitu, riset ulang di mana yang salah, di bagian mana gitu. Setelah itu maju lagi gitu. Jadi untuk sampai ke MC itu nggak pernah. Karena ada batasan, jadi sebelum MC itu kan jauh tuh ya, batasan itu kena, itu saya stop dulu gitu. Jadi ada kayak masa cutinya, ada masa cutinya gitu. Cuti sampai mental itu akan biasanya kalau ini ke trader tuh mentalnya kena gitu. Kalau misalnya udah sekian besar itu mentalnya kena, jadi supaya kita get back dengan confident, tapi weaponnya juga nambah, kita cuti, tapi cutinya tuh yang kayak ikut pesantren kilat gitu deh gitu, maksudnya itu belajar ulang gitu. Nah gitu. Kalau jatuh-jatuhnya mungkin ya disitulah yang saya ingat tuh saya pernah ngalamin 30%. Oke. Dan kenapa hal itu tidak membuat stop gitu Pak Is? Maksudnya 30% itu kan bukan nominal yang kecil ya? Iya gede itu. Iya, itu kan kalau jatuhnya dianggap sebagai angka itu saya harus stop itu karena besar gitu. Kalau iya, kan? Kalau kecil kan kita nggak akan ngaruh, nggak akan kena ke mental, nggak akan berpengaruh ke keputusan berikutnya juga. Iya. Dan kenapa akhirnya tetap saya lanjut. tetap fight, saya tetap lanjut. Bahkan sampai hari ini masih jadi profesional trader itu why? Kenapa trading gitu? Tetap trading. Jadi mungkin perjalanannya sedikit beda ya. Kalau dulu memang karena memang ya nggak mengenal dunia ini buat kayak apa ya, gimana ya. Jadi memang bisa karena sebelum yang 30% itu saya bisa menghasilkan konsisten setiap bulan. Hanya beberapa kesalahan yang saya bisa identifikasikan kesalahan itu, masa saya harus mundur? Gitu, masa harus mundur? Toh saya ngerti kok salahnya di mana gitu. Kayak kan, misalnya kalau Sisil misalnya buat bisnis, terus bisnisnya misalnya, atau gini deh nggak usah buat bisnis deh, misalnya belajar mobil gitu, ngerti
waktu waktu nabrak atau rambu apa itu ketahuan salahnya di mana, terus masa nggak mau nyetir lagi kan, itu jadi pertanyaan, jadi aneh kan gitu ya gitu. Oke. Nah, Pak Is, waktu awal Pak Is memulai tradingnya Pak Is, entah itu diajak, diundang atau Pak Is yang nyemplung sendiri, ada kriteria khususnya nggak dalam memilih? Tadi kan Pak Is cerita nih di Brasil, Oh ini ya kan? Berarti kan itu salah satu broker. Terus Oke. ketika Pak Is memutuskan untuk I start trading, udah cobain trading, udah profit, udah menang, akhirnya saya decide Sisil untuk saya mau aktif di trading gitu kan. Nah itu Pak Is ada kriteria khusus nggak dalam memilih brokernya Pak Is? Oke, broker lumayan pengalaman soal broker ini, kita pernah ambil broker yang broker luar, terus beberapa kali kita nggak balik itu dananya, gitu, yang kayak gitu-gitu. Nggak balik itu nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik. Kalau misalnya Oke. nilai berapa gitu, udah mulai sulit ditariknya gitu. Itu biasanya broker-broker luar gitu. Jadi pertama mungkin brokernya itu harus license-nya itu ada di Indonesia, karena kita di Indonesia gitu. Kalau di luar itu urusan ininya nanti administrasinya panjang. Kita pernah disuruh minta kirimin pengacara ke sana. Itu bayarnya lebih dari satu akun gitu kan, mau ngapain kan gitu. Jadi ya oke, kita harus lokal itu satu. Kemudian bukan hanya lokal, pastinya ada license resmi, diawasin. Kemudian ya dengan ikut peraturan yang ada. Kalau dia sudah keluar resmi broker lokal, maksudnya secara resmi ada license, itu berarti kan mengikuti peraturan. Nanti akunnya juga terpisah dan lain-lain, diawasin ini, diawasin itu dan lain-lain. Mungkin boleh di-share ke teman Falguri Pak Is, yang dimaksud dengan license broker itu apa? Karena kalau sejauh yang Sisil tahu ya, di lapangan, di masyarakat yang Sisil tahu, teman-teman Falguri ini masih, nggak cuma teman-teman Falguri basically, tapi teman-teman di Indonesia, di masyarakat umum itu masih bingung license-nya kita. Dalam artian gini, di bawahnya Bapepti, di bawahnya OJK, di bawahnya siapa, di bawahnya presiden, ini mungkin langsung. Bahasannya sebenarnya ini menarik ya. Kita sampai sekarang ini harusnya license itu jadi izin untuk beroperasi sebagai pialang yang menyediakan transaksi berjangka ya. Yes. Dalam hal ini forex, komoditi, indeks saham dan seterusnya itu harus berada di Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi Di Bapepti ya. Tapi mungkin ya kita nggak tahu ke depannya, nanti bisa jadi itu ada kerjasama atau mungkin akan pindah ke OJK. Tapi kita nggak tahu. Tapi bisa jadi itu berpotensi ke arah sana. Tetapi sekarang ini Bapepti. Jadi Sampai hari ini Bapepti ya Pak ya, Is. jadi license-nya itu, jadi izin itu keluarnya dari Bapepti. Nah itu yang kita sebut dengan license. Kalau sudah karena gini, di Indonesia tuh ini saya mungkin kasih highlight sedikit ya. Broker yang bisa beroperasi di Indonesia itu broker yang secara resmi ya, itu broker kuat gitu. Bukan broker abal-abal, bukan broker kaleng-kaleng. Nggak banyak broker asing bisa masuk ke Indonesia, nggak akan kuat karena peraturan kita ketat. Nah jadi kalau misalnya teman-teman broker luar aja, itu namanya bullshit. Kalau dia sanggup masuk ke Indonesia, itu baru kuat, top. Modalnya kuat, secara bisnis dia serius, karena peraturan di kita siapa juga tahu sulit. Urus ini urus itu. Di Indonesia untuk bikin perjangka ini harus ada kewajiban untuk trading tertentu selama 2 tahun dulu, membuktikan ini. Itu tuh nggak gampang. Kalau orang cuma mau hit and run nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi kemudian ada dana yang harus dia setorkan, dana jaminan, deposit dia harus setorkan segala macam. Jadi kalau teman-teman mau trading ya, walaupun buat buat latihan dulu ataupun nanti mau serius atau kecil-kecilan sama aja. Mau yang kadang-kadang ada yang gini, kita kalau mau misalnya latihan yang uang kecil-kecil luar aja. Nanti kalau udah gede baru Indonesia, sama aja, udah pakai dari lokal dari awal, udah ketahuan marketnya beroperasi. Jadi kita bisa awasi segala macam kan. Iya, dari mulai latihannya pakai aja. Kita udah bisa microload juga, Indonesia udah banyak broker yang microload juga. Luar walaupun banyak, nanti akhirnya ketika ini ya tadi itu nggak bisa ditarik, websitenya ganti, ya kan? Kan? Iya gitu, nggak bisa kita hubungi dan seterusnya. Yang penting itu yang harus kita pahami, bahwa untuk masuk ke Indonesia tuh nggak gampang peraturannya, dan kalau masuk itu hebat. Luar biasa. Tapi Pak Is, banyak juga nih teman-teman kita yang bilang broker Indonesia tuh doyanannya SL Hunter. Itu juga kayaknya
isu yang digemboskan sama broker asing kayaknya ya, atau mungkin para pihak yang bekerja sama broker asing. Jadi gini, kita itu punya konsepnya sedikit panjang sih sebenarnya ini ya. Jadi ada market maker, ada liquidity provider, ada broker. Oke. Kalau di Indonesia itu dipisah. Oke. Dan itu resmi dipisah, ada license-nya beda. Kalau luar itu bisa nyatu. Jadi bisa nyatu. Jadi kalau misalnya kita bicara nanti ada broker yang nakal. Kalau broker yang nakal itu kan berarti kalau di Indonesia itu kan ada dua pengawasan dia antara broker sama pedagangnya kan gitu. Market makernya, liquidity providernya siapa? Tinggal dilihat. Dan di Indonesia itu dipisah gitu ya. Walaupun tetap ada hubungan tapi itu dipisah secara resmi gitu. Tapi kalau di luar itu bebas. Oke. Jadi teman-teman kalau di luar misalnya trading itu bahkan nggak akan kena komisi banyak. Bahkan misalnya kalau trading dikasih malah bonus equity. Iya, ada rebate istilahnya bahkan lebih besar. Itu dapat dari mana? Coba tanyain itu dapat dari mana? Transaksi berarti transaksi itu dia telan sendiri kan gitu kan ya? Oke. Iya dong. Iya dong. Nah, berarti kan dia broker sekaligus pedagang misalnya. Iya. Nah, kalau dia nggak punya license atau dia nggak ada seatnya misalnya di Amerika atau di mana gitu, biasanya kalau ada seatnya diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas di sana, itu semuanya udah rapi. Oke. Nah, yang bisa kayak begitu adalah broker yang tidak rapi. Mereka akan menggemboskan itu isu-isu yang seperti itu. Kalau lokal ya gimana caranya, kita diawasin semua kok. Ada deposit yang harus di ini puluhan miliar. Kalau misalnya gagal bayar nanti kita yang disikat juga. Jadi lebih sulit. Jadi malah harusnya teman-teman ini lebih deg-degan ya kalau misalnya janji-janji, bukan janji sih, tapi lebih ke arah itu kan tidak janji. Maksudnya lebih ke arah kayak lo trading di gua nih, ada bonus ini bonus itu di awal bahkan. Itu harusnya mereka harus lebih teman-teman Falburi harus lebih aware ya. Dari mana? Dibayarnya itu dari mana? Gitu, iya. Gitu. Sekarang gini, kalau misalnya broker kita mau di mana aja ya, namanya saham, kan ada pialang saham. Pialang saham dapat dana beroperasi dari mana? Dari komisi. Iya. Iya dong. Dia ada komisi, dari situ dia ambil, dia bayar gaji karyawan dan lain-lain, biaya operasional dan lain-lain. Kalau dia misalnya kita baru store dana terus dikasih bonus, kalau transaksi dikasih duit lagi terus dia dapat duitnya dari mana? Iya. Ya kan gitu kan. Benar. Jadi pertanyaannya begitu. Nah, jadi justru yang perlu dikhawatirin itu kalau misalnya isu-isu tentang broker nakal gitu-gitu itu adalah broker yang tidak memiliki license. Sekali lagi, ketika kita sebut dengan license itu teman-teman patokinnya itu adalah license lokal ya. Kalau luar boleh-boleh aja luar, asal itu Amerika misalnya atau Inggris yang seatnya jelas, yang ini itu juga oke lah gitu. Tetapi sekali lagi, kalaupun dia adalah resmi di luar, administrasinya mahal. Itu dia. Kenapa nggak lokal? Di sana juga ada komisi, di sini juga ini. Kalau kita mau lihat kantornya Sisil di mana sih? Gampang loh. Kantornya Sisil kebetulan ada di mana-mana ya teman-teman Falburi. Kan gitu ya. Hari ini mau ketemu Sisil di Jakarta, ayo. Besok mau di Surabaya, ayo. Mau ketemu di Bali, boleh. Ketemu di mana lagi ya Pak Is? Mau ketemu di Banjarmasin? Surabaya enggak, boleh. bukan. Pontianak maksud saya. Boleh. Permisi. Permisi Pak Iswardi. Gak boleh ya? Gak boleh ya kan. Suka bercanda ya Bapak kita di satu. Di Menara Karya boleh? Di Menara Karya boleh ya kan. Mau ketemu Sisil di kota-kota tertentu boleh banget. Semarang, Jogja, go ahead. Iya. Jangan lupa tiket pesawat. Nah, dititipin. Tapi bisa gitu. Intinya kita bisa datangin. Selain kita juga bisa, misalnya kalau ada masalah kita langsung mengadu. Ada tempat-tempatnya, ada pos-posnya gitu. Correct. Nah, gampang. Jadi memang harus keamanannya nomor satu ya. Nah, Pak Is, tapi selain si SL Hunter nih, selain tadi. Oh, stop loss hunter ya itu ya. Oke. Selain si stop loss hunter tadi, selain si siapa namanya? Pialang ini suka bandel. Biasanya teman-teman Falburi ini pada takut sama pialang Indonesia tuh kenapa sih Pak Is, tahu nggak? Karena kan Pak Is sudah lebih lama ya di bidang trading ya. Ya itu yang saya sebutkan tadi, sebenarnya itu miss ini yang digemboskan oleh, karena kan kita itu Indonesia itu jadi pialang luar itu memang banyak memberikan, mereka bergerak di Indonesia dan oleh Bapepti itu disebutkan ilegal kan ya. Tapi mereka bergeraknya kan berdasarkan IB gitu kan ya. Nah, IB ini bisa saja menyebutkan itu gitu misalnya. Tapi
bukan berarti kita juga menutup mata bahwa ada memang broker-broker yang lokal yang mungkin beroperasi seperti itu, nggak bisa kita sebutkan tidak ada juga, ada, tetapi biasanya tidak ada license-nya. Oke, Pak Is, tapi gimana kalau misalnya, ini Sisil juga pernah dengar nih Pak Is, perusahaannya kalau dicek di website bagus loh Sil, gitu tuh bahasanya. Yeah. Tapi setiap orang masuk sana tuh pasti uangnya dihabisin sama marketingnya. Soalnya kata perusahaannya, gimana ya? Soalnya kata marketingnya ya memang gitu peraturan perusahaannya harus habisin duit nasabah nih. Jadi kalau broker lokal ini doyannya habisin duit nasabah nih. Sengaja marketingnya disetting supaya ngasih arahan transaksi ke nasabahnya supaya dananya nih rugi total. Itu gimana Pak Is? Oke, ini kita sama masuk mungkin kalau dari sisi apa itu namanya, oknum aja ya. Oknum ya. Tapi secara harusnya itu oknum, biasanya oknum seperti itu kan individu-individu ya. Bisa ada di mana aja. Bisa ada di perbankan, bisa ada di sekuritas, insurance bahkan. Insurance, bisa jual apa saja. Dia bisa nanti jual dengan sistem ini, dengan sistem itu, dengan sistem MLM misalnya, dengan model macam-macam. Tapi aturan itu tidak boleh ada, gitu. Intinya itu tidak legal. Jadi kalau itu ditawarkan, memang kadang-kadang kita sebagai kalau udah trader udah ngerti sih sebenarnya. Cuma kadang teman-teman yang masih baru, ya mungkin yang perlu difahami. Ada bagian-bagian yang nggak boleh dilaksanakan. Misalnya bahwa untuk transaksi itu harus nasabah. Oh, jadi teman Valburi jangan sampai titip-titip ya. Iya, harus nasabah yang transaksi. Kan itu misalnya kita kasih nomor akun bank kita sama orang lain, suruh dia boleh transaksi transfer sana transfer sini, modelnya kan kayak begitu kan sebenarnya kan. Secara legal kan itu nggak boleh. Dan itu clear kok di dalam perjanjian Valburi atau pokoknya dalam rules dan regulasi itu jelas kok sebenarnya. Pak Is, setelah sekian lama tahun ini kan pasti pengalamannya Pak Is untuk mengenal broker juga pasti lebih banyak ya Pak Is. Kenapa sih kok akhirnya Valburi? Kok akhirnya Valburi? Cinta sih, enak di Valburi, nyaman saya di Valburi. Di sini tuh lebih kekeluargaan. Kalau dari sini, kan, bener kan? Mulai besok panggil papi ya. Kakak dong. Oh kakak ya, nggak boleh matiin pasaran kan ya, tetap aja ya. Ya bener, bedanya cuma 2 tahun. Oke. Ya itu juga ngerasain. Selain itu bukan itu aja ya. Dari sisi Valburi kulturnya itu enak gitu ya. Kita benar-benar open. Di sisi yang lain kalau kita berbicara broker lokal yang reputasi, kalau kita bicara reputasi, jadi misalnya ada banyak nih broker. Udah habis ya waktunya ya? Enggak dong, enggak. Kita kan di sini sampai besok lusa juga nggak apa-apa. Terlalu banyak ngecat kan? ya? Enggak. Waktu kita tuh masih Sisil, teman Valburi kemarin request kalau sama Pak Is minta kalau ngobrol kupas tuntas ya Bu Sisil gitu. Kok Bu Sisil Kak Sisil gitu kan? Cece kupas tuntas enggak, ya sama Pak Is. Sama Kak Iswardi. Mampus ya, Pak Is jangan matiin pasaran Sisil dong Pak Is. Nggak boleh. Pada bilang Cece kalau sama Pak Is kupas tuntas ya, kalau 3 jam juga kita rela nungguinnya gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, jadi broker lokal yang memiliki reputasi. Jadi reputasi itu kan nggak gampang dibentuknya, dia bisa puluhan tahun. Kalau kita amati yang namanya reputasi itu puluhan tahun dibentuknya. Dan kalaupun ada 1 atau 2 perbuatan itu langsung hancur reputasi yang dibangun puluhan tahun tersebut kan gitu ya. Nah kita hanya kenal beberapa perusahaan saja yang memiliki reputasi itu, dan salah satu yang paling pionir pelopor adalah Valburi. Track recordnya bisa dicek kan sama teman-teman. Valburi itu pengalamannya udah lebih dari 30 tahun beroperasi di Indonesia, dan itu langka gitu. Ada satu perusahaan yang bisa eksis terus berkibar layaknya bendera gitu selama 30 tahun dalam satu industri yang sama. Teman-teman kalau bisa cari itu di industri manapun, itu perusahaan biasanya sudah established, reputasinya bagus, strukturnya kuat, keuangannya juga kuat. Nah yang kayak begitu, nah itu cuma ada beberapa gitu, dan salah satunya adalah Valburi yang tadi. That's why ya Pak, sampai akhirnya decide buat udahlah. Iya dong. Udah kasarannya tuh kalau orang mau pacaran nikah, udah gue nikahnya sama Valburi aja gitu ya. Iya, brandnya juga udah cukup kokoh Indonesia ya. Nah Pak Is, apa sih
Pasti kan teman-teman juga tahu, teman-teman Valburi juga pasti nih teman-teman di rumah banyak nih, apalagi kalau udah gabung di Pialang satu aja, itu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, luar negeri sampai keluar planet, itu pasti ada aja yang nelfon nawarin, ya kan? Pasti ada aja yang kayak pindah dong ke tempat saya, pindah dong ke tempat kita gitu kan. Tempat kita gini loh, tempat kita gitu loh. Boleh nggak nih Pak Is sebagai Head of Educator nih juga kan, pasti kan banyak juga nih compare-nya, banyak research-nya. Boleh nggak sih di-share ke teman-teman Valburi, apa sih uniknya Valburi itu dibanding broker yang lain? Oke, yang paling di depan mata nih sekarang ya, kalau kita lihat kita udah ada trading kita lebih mudah sekarang dengan apps. Kemudian juga kita hanya beberapa yang bisa provide, kita sudah bisa micro lot juga. Kemudian juga kita ada service yang bisa kita, nasabah bisa akses service kita itu through apps, itu 24 jam dan nonstop 7 hari ya, hari Sabtu 24 jam 24 jam. Nobody can do that gitu. Maksudnya seserius itu Valburi. Yes. Kemudian juga kita di Valburi itu kok ya bisa pilih ya, artinya teman-teman bisa dapat personal relationship manager juga, itu bisa pilih. Nanti kualitasnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian juga bahwa kita juga ada sering live trading. Nah, live trading kita lakukan itu nanti kadang-kadang bersama saya, kadang sama sama saya juga. Sama yang teman Valburi ini bosan nggak ya lihat kita Pak Is? Ya nggak, kita kan kadang-kadang cuma 15 menit kali. Kayaknya ya, 30 makin cinta menit ya, gitu. tidak bosan tapi makin cinta. Kayaknya kalau kita nggak ada bakal kayak mana nih orang dua gitu kali ya. Iya, kita sering live trading dengan tingkat apa itu namanya ya, frekuensi yang hanya Valburi bisa beri gitu. Yes, correct. Hanya Valburi bisa beri. Kita kadang pagi kita manfaatin banyak data, kita live trading nanti kadang-kadang bersama research, kadang-kadang sendiri bersama Bu Sisil kan. Bu Sisil sama Kak Iswardi kadang-kadang begitu juga gitu ya. Jadi intinya teman-teman selain tadi itu live trading juga kita ada edukasi kita tuh juga teman-teman bisa on demand gitu kan ya, bisa istilahnya kita bisa bengkel trading personal secara kita secara online bisa ketemu, bisa book waktu kita bisa meeting, dan itu cuma setahu saya bisa cuma Valburi gitu ya. Tapi itu benar sih teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman udah check and recheck nih beberapa kali nih teman-teman, maksudnya kayak kemarin udah dengerin pasti banyak pengalaman jatuh bangunnya orang dalam trading ya Pak Is. Sejauh ini Sisil menyimpulkan bahwa dari semua trader yang pro, dari semua teman-teman trader yang udah menjalankan puluhan tahun berkualitas di hidup yang trading yang berkualitas, kuncinya tuh ternyata satu loh, kalau benang merahnya Sisil boleh tarik Pak Is. Apa itu? You do it by yourself. Belajar. Okay, yes. Ya kalau trading begitu ya. Ya kan Pak Is? You do it by yourself, belajar. Dan kebetulan bersama Valburi teman-teman dapat itu semua. Edukasinya teman-teman dapat. Edukasinya literally ini yang sejauh ini kita jalani, dan yang Sisil tahu ya Pak Is, kalau Sisilnya ada yang bleset dikoreksi supaya teman-teman tidak salah jalan. Edukasi kita tuh dilakuin sebulan sekali online, jadi dari Sabang sampai Merauke bisa belajar bareng. Yes. Boleh tanya jawab, benar nggak? Kita langsung nyobain bareng. Iya. Jadi trading kita bareng. Bukan cuman teorinya aja, tapi kita akan coba eksekusi pasar bareng. Terus kita ada live trading setidak-tidaknya seminggu sekali, benar nggak? Paling dikit lah ya. Ya, jadi teman-teman tradingnya bukan berarti teman-teman kalau trading terus teman-teman kayak ditinggal gitu aja enggak. Tapi itu dia poinnya, salah satunya betul. Valburi akan memandu teman-teman terutama dalam berita-berita besar ya Pak Is ya. Bisa dicek di itu juga kan, itu kan jejak digitalnya ada. Bisik-bisik Pak di Is. YouTube bisa dicek, maksudnya kita suka live trading, kita nggak akan tutup-tutupin, kita ada profit, kadang kita ada juga lossnya, jadi teman-teman bisa langsung lihat aja, jadi kita nggak itu kan ya. Semuanya ada ya semuanya Pak Is, ada ya, bisa dicek. Bisa dicek di video-video kita yang selain ini ya, masih banyak ya video-videonya ya. Boleh kan ya? Boleh. Jangan lupa subscribe kan, ya benar, jangan lupa subscribe makanya supaya nggak ketinggalan. Tekan tombol lonceng gitu kan, tekan tombol lonceng ya kan, tekan tombol loncengnya, di subscribe. Di situ teman-teman bisa cek. Jadi kita live trading pun kita akan simpan di situ ya, ada di situ, ada notifikasinya segala macam. Nah Pak Is, abis itu apa namanya? Siapa? Menurut Pak Is menurut Pak Is nih ya, buat teman-teman nih, terutama buat teman-teman yang teman Valburi kan
kebanyakan nih udah gabung, tapi kan pasti juga ada yang mau memulai itu takut-takut Pak Is. Pasti dong, pasti kan. Dan kebetulan enaknya kan kalau di Valburi teman-teman bisa belajar dari demo akun, teman-teman bisa dapat itu dari aplikasi ya Pak Is. Bisa. Aplikasi kita tuh gimana sih dapat ini? Di Like Android literally? ada, di iOS ada. Oh langsung aja download di ya. iOS sama di Valburi, Android di App Store ya. Ya, App Store. Nah Pak Is, menurut Pak Is nih Pak Is, buat teman-teman terutama yang baru mau belajar pada kesempatan kali ini, menurut Pak Is untuk memulai trading itu modal yang baik untuk teman-teman itu berapa? Wow, ini pertanyaan sering nih. Modal itu, ini jadi jawabannya tuh yang pakai jawaban kayak di webinar atau gimana ya? Ada 3. Jadi teman-teman ada 3 caranya ya menentukan modal yang sesuai. Kita harus kasih tahu teman-teman dong, karena kan sekali lagi nih kita nggak mau teman-teman kebanyakan gagal dong. Ya. Boleh teman-teman pernah mengalami kegagalan ya, namanya hidup dulu aja. Pertama kali kita jadi bayi keluar plung, nggak langsung lari kan. Berdiri jatuh dulu, jalan kesandung batu, lari kesandung kekasih, salah. Itu kayaknya lari. Nggak boleh bully Sisil loh Pak Is, nggak boleh ya. Tapi kan gagal itu nggak selamanya teman-teman. Sama halnya dengan trading, gagal itu nggak akan selamanya gitu kan. Nah tapi kan teman-teman ini butuh mempersiapkan diri dengan lebih baik Pak Is. Jadi kan harus tahu sebenarnya nih pengaruhnya di mana sih? Di modalnya kah? Di mana kah? Modal yang baik berapa kah? Mungkin boleh di-spill Pak Is. Apa sih 3 hal yang harus diperhatiin tadi? Oh itu soal modal. Jadi ini berdasarkan dari sisi saya ya. Yes. Dari sisi saya modal itu ada 3 kita bisa ukurnya. Pertama mungkin kalau kita inti dari ketiganya ini mungkinnya kita punya sesuatu dulu, strategi trading gitu. Nanti teman-teman untuk dapatin strategi tradingnya gimana, itu tinggal datangin Valburi ya kan. Nanti di Valburi akan diajarin tuh, teman-teman tinggal pilih cocoknya di mana gitu. Dari situ nanti baru kita bisa tentukan misalnya dengan kira-kira dengan hasil sekian, risiko sekian, kita bisa sisakan modal sekian misalnya. Kita bisa pakai dengan percentage risiko maksimal namanya. Kemudian ada juga yang namanya berdasarkan yang gampangnya salah satunya adalah dengan cara ada istilahnya drawdown juga, cuma drawdownnya ini gini biar gampang. Jadi kalau misal strategi itu kita sudah punya, misalnya strategi yang paling sederhana itu misalnya orang suka sebut tuh buy on dip misalnya. Kita mau beli itu ketika harga lagi ngedip, tapi tentu ngedip itu kita waktu dia lagi turun ya, habis waktu ya. Lagi turun kayak begitu, kita lihat misalnya ada potensi mendekati support misalnya, itu ada metode tersendiri itu misalnya kayak begitu kita pakai misalnya. Nah dari situ kita punya punya beberapa record kegagalan kan ya. Dari kegagalan itu misalnya kita anggap yang terbesar kegagalannya berapa, misalnya kegagalan itu anggap aja misalnya $1.000 gitu, kita kalikan 3 aja, 3.000 start gitu. Jadi itu yang kedua. Atau yang ketiganya ya tadi itu kita dengan personal, kita sebenarnya misalnya kalau kita belum ada tabungan, kalau ada tabungan gampang kan, itu pakai alokasi aset aja kan. Kalau belum ada tabungan ya tinggal disisihkannya dari mana tuh? Dari yang once itu loh. Sisil kan suka ganti-ganti HP tuh. Nah sebelum ganti yang berikutnya sisihin sedikit. Nah yang kayak gitu tuh sisihin sedikitnya itu kan ini masih contoh. Bukan rahasia Sisil semua Pak Is. Iya. Misalnya teman-teman kan suka juga misalnya setiap kali rilis baru generasi ganti kan. Nah, jadi tunda aja 1 kali, sisihkan sebagian. Nah, itu dipakai buat trading misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh nggak akan mengganggu kecuali cuma 1. Ya, kalau selfie masih kelihatan HP-nya HP lama gitu. Cuma itu aja. Tapi kan kita di situ pakai buat produktif kan. Nah, yang kayak gitu itu juga bisa. Itu dari sisi modal. Kemudian yang tadi itu strategi trading, itu teman-teman bisa persiapkan dulu. Jadi waktu start trading itu dengan start strong katanya ya. Start strong. Itu modal sudah dibuat standby ready. Sekarang tinggal kesiapan skillsnya, siapin strateginya, pelajarin. Makanya ikutin live kita ya kan, gitu kan dulu ya. Bener, ikutin webinarnya, ketemu Sisil lagi nanti gitu. Setelah ikutin, didemoin, habis itu baru yakin langsung terjunin dana tadi. Jadi pada dasarnya ya teman-teman sekarang itu udah jauh lebih enak karena teman-teman mungkin kalau zamannya Sisil dulu gaspol gitu kan, katanya learning by doing apaan, ya kan? Memang gue learning by doing, uang sekolahnya jadi mahal gitu kan. Tapi teman-teman sekarang enak banget karena teman-teman udah dapet demo account.
Jadi teman-teman nggak harus ngerasain ya sebisa mungkin dihindari yang namanya MC. Bener ya Pak Is, kita harus bisa contoh Pak Is nih. Pak Is aja udah puluhan tahun trading, Pak Isnya bener-bener menghindari yang namanya MC loh, disiplin sama yang namanya batas resikonya, semuanya jelas. Nah, teman-teman sekarang mendapatkan kesempatan itu dengan cara teman-teman pakai demo akun. Dan demo akun itu teman-teman langsung dapat ketika teman-teman download apps Valbury. Nah, Pak Is. Iya. Apa namanya? Apa? Pak Is tuh suka gangguin saya loh teman-teman. Tolong nanti tulis di komen chat ya. Saya kiranya enak-enak kerjain Pak Is apa gitu. Jangan dong. Komen. Saya boleh tanggapin nggak? Boleh panjangin sedikit lagi nggak? Ini Boleh saya mau dong. cerita nih karena tadi itu cerita soal susah kan. Iya. Ini saya mau cerita ya. Sekarang itu teman-teman Valbury ini saya sampaikan apa yang saya tahu ya. Sekarang itu enak banget. Kita kalau kita ikut trading zaman dulu atau di zaman saya dulu, kita itu untuk belajar aja beli bukunya itu susah sekali, bener-bener susah. Buku kita pesan itu bisa 3 bulan 4 bulan ke depan baru datang. Kadang-kadang kita hunting tuh ke Senen, itu di Jakarta dulu ada pasar Senen. Kalau misalnya teman-teman ini kayaknya belum pada lahir itu. Di Senen itu ada pasar buku dulu, buku-buku asing gitu. Kita hunting tuh buku-buku trading di sana tuh. Jadi sulit bener untuk belajar. Nah, sekarang kita buka YouTube aja udah banyak. Ya, trading kita yang kayak ditibunin sama informasi kan ya, kita tinggal milih. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu usaha segitu, cuma usahanya milih. Kalau dulu usahanya nyari, nyari belum lagi milih. Ini nggak, sekarang kita tinggal milih. Dan ya memilih itu jangan lupa pilihlah Valbury gitu. Karena di situ ada teman-teman. Iya benar. Tapi ini bukan karena kita mewakili Valbury ya Pak Is ya. Tapi karena memang teman-teman boleh go check and recheck karena sekarang semua teman-teman semua ada Mbah Google ya. Mbah Google itu akan memberikan informasi dengan sangat lengkap. Teman-teman bisa cek banget di situ mana sih yang bisa memberikan facility seperti Valbury yang kasih. Nah, tapi di luar itu Pak Is, mungkin ada nih boleh di-share ke teman-teman Valbury. Pasti teman-teman juga pada pengen tahu kan. Pak Is modal siap. Pak Is tadi suruh kita belajar, kita siap kok Pak Is mau belajar. Tapi pada dasarnya apa sih yang harus dipelajari pertama itu untuk mulai trading? Pada dasarnya yang paling gampang nih Pak Is. Seenggak-enggaknya ya kita jangan, kalau Sisil sebagai orang awam, udah Pak modal siap, ya udah baca-baca. Tapi ini yang dibaca kok banyak ya Pak Is. Tiba-tiba ada teknikal, tiba-tiba ada fundamental, tiba-tiba ada yang namanya moving average, tiba-tiba ada yang namanya ini itu. Enggak, sakit itu kan kepala Pak Is. Iya, jadi gini, itu juga kalau saya dulu kan memang startnya dari memang belajarnya pengen banyak yang dipelajarin, tapi itu juga sebuah ini ya, sebuah apa namanya itu ya, kesalahan kalau kita ini ya. Jadi saya banyak buang waktu juga di mengambil pengetahuan yang sebenarnya nggak juga manfaat amat gitu. Mau belajar apa namanya balapan mobil, kok saya harus belajar montirnya gitu misalnya. Businya harusnya kayak gimana gitu, itu kan sebenarnya urusan orang lain ya. Yang penting kan kita latihan aja terus. Sebenarnya kan kayak kalau saya suka sebutin itu kayak balapan mobil atau yang ngetrail tuh motor itu, semakin sering latihan semakin expert. Iya, jadi memang betul ada beberapa komponen mesin yang simpel-simpel aja yang perlu kita ketahui. Jadi semakin simpel semakin mudah buat kita. Karena cara bawanya yang penting. Siapa yang pemenang itu balap mobil? Cecilia Di Pawai. Tahu kan itu ya, Cecilia itu kan ya yang suka balap-balapan. Nah, itu karena kalau dia disuruh misalnya untuk benerin mesin, dia belum tentu bisa gitu. Benar. Tapi kalau disuruh balapan ya dia jagonya ya. Profesor doktor mana penemu mobil pun nggak mungkin dilawan sama dia. Nah kayak gitu, itu sama aja kayak kita bicara yang namanya bisnismen. Itu berbeda dengan profesor yang ada di ini gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi yang membuat ini bukan mau so tau ya, kayak kesannya di so tau ngajarin gitu ya. Tapi poinnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita banyak latihan, simple aja yang kita pahami. Misalnya kita tadi Sisil bilang ada moving average, ada indikator ini, ada indikator itu. Cari yang paling mudah dipahami. Yaitu support resistant. Sebenarnya kalau yang kita sering bawa nih yang di live nih, itu kan kita ada bukunya. Ini mau iklan lagi nggak? Jadi ada bukunya yang bisa teman-teman download ya. Nggak. Ada buku sebenarnya simple dari kita, bukunya namanya itu trading
analisa fundamental. Tapi sebenarnya intinya adalah trading dengan news. Oke. News itu kita ada data dirilis, kita pakai super resistant, sesimpel itu. Kapan itu dirilisnya? Ada jadwalnya. Benar teman-teman. Jadi kita tinggal lihat, misal dalam 1 bulan kita bisa bahkan tentukan jadwal trading kita dari sekarang untuk bulan Agustus besok, karena ada jadwalnya. Jadi Pak Is kalau trading nggak harus setiap hari ya Pak Is? Enggak, ya itu dia salah satunya mungkin ya. Trading nggak harus kita kejar. Tuh, Iya. teman-teman ya, trading itu bukan kejar-kejaran. Nah, kalau Trading itu yang kejar-kejaran, real bisnis berarti iya, ya Pak kalau Is. kejar-kejaran itu ya kita kejedotnya banyak. Nah itu ya. Mungkin Iya nanti iya lain kali iya. kita Iya. cerita soal Iya itu, benar. ya. Mungkin nanti lain kali kita akan bahas lebih tuntas. Jadi kalau Iya. misalnya buat teman-teman nih modal udah siap, teman-teman Valburi mungkin bisa start yang paling simple, paling awal itu dengan yang namanya support resistance. Ada Sama news. juga mempersiapkan news. Iya. Dan tenang aja, yang buat baru pertama-pertama yang kayak gini nih pasti live trading bareng. Live Bener trading, nggak? yes. Kita Umumnya pasti live kita trading selalu bareng. undangnya live trading bareng. Bingung Pak? Ya ikut aja live Jadwalnya trading. live trading lihat di mana sih Pak Is? Kita publish kok, ada di website kita, Oke. di website kita, di situ bisa dilihat tuh, ada yang webinarnya, ada yang live YouTube-nya. Oke. Jadi yang webinar mungkin perlu daftar dulu. Tapi kalau live YouTube kan tinggal subscribe. Makanya subscribe, di Tekan lonceng-lonceng. lonceng, iya gitu. Oke. Pak Is, Pak Is kan berarti sekarang tergolong sebagai intrapreneur. Bahkan udah menjadi head of educator, assessor, market research, social analyst segala macam. Enggak, itu too much lah. Pak Is, gimana sih? Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Pasti kan maksudnya kayak contoh nggak semua teman-teman kita entrepreneur Pak Is. Teman-teman kita juga ada yang aktif bekerja segala macam. Gimana sih rasanya Pak Is menjadi seorang trader aktif dan Oke. juga orang yang bekerja? Gimana sih pengalokasiannya, dananya? Gimana apa Dana sih yang atau harus waktu mereka nih? siapnya? Akun. Dana atau waktu? Yang kita nggak punya tuh Oke, sebenarnya dana dan waktu mungkin ya. ya. Mana yang lebih menantang Pak Is nih? Waktunya atau modalnya atau gimana? Ya sebenarnya dua-duanya. Nggak, Mungkin kita tapi bahas saya mau- waktu dulu aja kali ya. kita- Karena kan kita- maaf ya Pak Is, budak korporat ya Iya, kan? Jadi mungkin sedikit gini, karena jatuhnya sebenarnya saya tuh akhirnya jadi adalah akhirnya profesional sebenarnya ya. Oke. Jadi bukan murni pengusaha aja. Trading juga saya benar-benar bukan yang duduk di monitor juga, dan teman-teman juga mungkin ini bisa jadi sekedar apa ya namanya gambaran buat teman-teman ya. Bukan yang duduk di depan monitor mantengin harga terus, enggak. Oke. Iya, relax saja. Kapan buka market itu satu hari itu kadang-kadang sekali doang, kadang 2 kali malam terlihat lagi. Kalau ada peluang baru saya masuk gitu loh. Yang modelnya itu yang kayak gitu, bukan yang ngotot harus wah trading kejar-kejaran gitu, nggak gitu. Ya dari sisi situ jadi waktu maksudnya karena ya saya juga kadang-kadang harus memberikan ini dengan teman-teman Valburi training, kadang-kadang juga ada webinar dan lain-lain, juga kadang-kadang sebagai asesor dan yang lain. Jadi waktu nggak punya banyak, ya modal yang seadanya aja gitu. Kalau dari sisi itu ya. Oke Pak Is. Nah Pak Is, dari hal-hal seperti itu tadi hingga akhirnya Pak Is bisa mencapai jenjang yang sekarang sebagai edukator dengan banyak pengalaman, pasti kan Pak Is juga banyak nih dapat masukan dari teman-teman. Pasti kan Pak Is sudah banyak juga nih ketemu sama orang, ya kan? Menurut Pak Is nih kira-kira hal apa sih yang akan membuat teman-teman Valburi ini akan mengalami kegagalan dalam trading? Aduh itu berat tuh kayaknya, seolah-olah saya tahu. Anda Mulai resah. berdasarkan pengamatan saya, Anda akan mengalami kegagalan di bagian mana ya? Ya mulai Pada resah tanggal ya dengan sekian. pertanyaannya ya Pak Is ya. Ini juga teman-teman Valburi Lang. resah. Dia resah karena gini, waduh yang disebut Pak Is kok saya gitu. Tadi pertanyaannya adalah yang menyebabkan kegagalan ya? Yang paling sering nih, yang kelihatan nih, yang paling awam dari kita ketemu orang, dari teman-teman yang cerita, apa sih yang paling sering membuat orang itu, nah kan lo masuk lubang udah gue bilangin. Oke gitu. ya. Tapi boleh ngomong bebas nggak? Atau ada sensor nggak? Nggak apa-apa, di sini bebas pampas Ya. kok ya. Ya intinya mungkin ya, kalau dari sisi yang saya tahu ya, tidak menggunakan stop loss itu fatal. Oke. Tetapi menggunakan stop loss juga katanya juga fatal kan gitu kan, antara yang kayak gitu. Nah kalau ditanya saya harus pakai stop loss. Oke, Nah, jadi harus ya Pak Is ya. Stop loss itu harus. gitu. Kecuali kita pantengin banget, tongkrongin banget, dan tangan tuh benar-benar begini tuh, cetek gitu. Ya kalau memang bisa begitu ya monggo gitu. Tapi kalau enggak, amankan
jadi gini, kesalahan kita itu kadang-kadang kan orang nggak mau ya, bukan mau menggurui ya, tapi poinnya kalau kita salah, kita tuh nggak langsung bisa terima atau mengakui kita salah. Oke. Kalau trading nggak bisa gitu. Salah aja. Salah aja, harus cut. Oke. Karena kalau kita biasanya kita cari pembenaran dulu tuh, nanti akan di trading tuh sering banget terjadi. Di awal-awal trading kita juga mengalami itu, kadang-kadang kita biarkan sampai 300 pips gitu. Saya juga pernah ngalamin ngebiarin kayak begitu gara-gara kemarin gini kok harusnya begini, kok harusnya begitu. Jadi udah tahu, udah jauh jaraknya, udah salah, tapi terus mencari pembenaran gitu. Nah, itu satunya tadi itu aplikasinya itu tidak menggunakan stop loss, tapi sebenarnya kita tidak belajar dengan kesalahan kita ya tadi itu harus mengakui salah ya salah. Market itu full of opportunity. Setiap jam ada opportunity-nya bergerak dengan pola ini, dengan ini model begini, targetnya ke segini, itu ada terus. Cuma sekarang kitanya aja gitu. Kalau kita gagal ya cut, next ada lagi. Kalau sekarang kita misalnya sudah terpengaruh karena gagalan, ya puasa dulu. Puasa next nanti. Tadi kadang-kadang saya juga kan puasa juga kadang-kadang, kalau misalnya kena stop loss, saya juga puasa dulu beberapa sampai netral. Oke. Pak Is, teman-teman ini boleh nggak sih kalau misalnya pengen private sama Pak Is? Oh, di Valbury ya? Iya dong. Hanya di Valbury gitu ya. Kalau di private di kalau di dunia personal nanti tanya ke Sisil. Ya, tapi kalau dari sisi ini hanya dengan Valbury bisa. Jadi teman-teman bisa mungkin ada nanti di publish jadwalnya, tinggal itu kalendernya bisa di-book gitu. Bookingan. Pak Is, pasti kan udah lama juga bergabung Valbury. Pak Is sudah banyak lihat kisahnya teman-teman yang gagal, yang berhasil. Yang berhasil pun banyak ya. Banyak. Teman-teman bisa do research juga kenapa sih orang kenapa sih orang gagal, kenapa sih orang berhasil. Kemarin ceritanya statistiknya gimana? Statistiknya yang Sisil cerita? Aku resah. Enggak usah Pak Is. Oke, itu teman-teman harus riset sendiri. Nanti tulis di kolom komentar ya. Research yang teman-teman dapat, berapa persen orang di dunia ini yang gagal dalam trading, dan berapa persen orang-orang ini yang berhasil dalam trading dan kenapa. Nanti kalau seru kolom komentarnya, kita akan bahas lebih dalam. Kenapa kok sekian, kenapa kok sekian, kenapa kok gagal, kenapa kok berhasil, itu akan dibahas lebih dalam nanti kalau teman-teman rame komentarnya. Nah Pak Is, tapi nih teman-teman yang berhasil, kemarin sempat ya beberapa ada tamu datang ke Menara Karya, di kantor kita Valbury Menara Karya, sempat cerita-cerita lah Sisil sama trader-trader yang berhasil itu. Kebanyakan mereka simple sih Pak Is, tapi kalau misalnya namanya orang kan jarang mau buka dapur ya, bongkar dapur ya. Tapi simpelnya mereka ngomong trading itu kita cukup following the trend. Kita nggak boleh counter market. Menurut Pak Is itu gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Itu kunci yang pertama kali saya datang ke market, itu kunci yang saya tahu gitu. Emang that's so simple, sesimpel itu. Iya, tapi gini, yang namanya kunci sukses tuh nggak hanya milik satu orang, nggak hanya pemilik trend follower. Trend follower, benar. Nggak hanya milik mereka. Teman-teman misalnya bisa jadi scalper dan bisa juga sukses, itu juga banyak kisahnya gitu. Jadi tapi yang banyak antara trend follower itu udah jelas ya, karena ya tinggal didiemin aja kan, itu dibiarin waktu, nanti berdasarkan waktu nanti akan berkembang ininya, posisinya akan membesar gitu. Tapi bukan hanya itu aja, jadi sebenarnya banyak hal ya Pak Is ya. Nah Pak Is tahu nggak sih kenapa teman-teman nih yang misalnya udah tahu nih, contoh broker lokal mahal katanya gitu kan, broker lokal nih mahal loh, ada swapnya, ada komisinya nih, yang suka protes-protes komisi sama swap nih ya. Tapi kenapa sih Pak Is, kok para teman-teman trader kita yang udah lama pakai Valbury dan berhasil ini, mereka bisa betah stay loyal sama Valbury? Oke, ya tadi itu mungkin ya, pertama karena reputasi. Di sisi yang lain kita lupakan maksudnya kalau udah enak di Valbury itu udah enak aja gitu ya, maksudnya lingkungannya tuh enak sekali, nyaman gitu, keluargaan, dan kita nggak pernah dalam satu yang track record yang panjang puluhan tahun ini belum pernah mengalami gagal bayar sekalipun. Jadi tidak ada satu kasus pun itu bisa kita temukan. Dan itu jarang sekali terjadi misalnya gitu. Jadi orang selain trust, ya kan, selain nyaman tadi itu, dia juga trust. Kemudian juga dia kan juga ketemu Sisil misalnya kan, tentu dia
Iya dong, ada Iya. personal relationship yang kayak begitu juga. Itu kan karena kultur kan ya, Iya. kultur yang ada di Valbury selain reputasi tadi, juga dengan servisnya tadi itu. Kita transparan ya Pak Is ya. Transparan jelas itu kan. Ya, sangat transparan. Ya, luar biasa sih Pak Is. Kita udah bareng-bareng ngobrol. Thank you so much atas waktunya di Gagal Nggak Selamanya. Dan teman-teman Valbury udah banyak dengar dari Pak Iswardi juga, yang mulai dari kuliah sejak dini, berkecimpung, mulai tertarik, jatuh cinta ya kan? Tertarik ya. Tertarik iya, belum. udah tertarik dengan trading, akhirnya berkecimpung dan akhirnya bergabung dengan Valbury. Seru banget, keren banget cerita dari Pak Is hari ini, luar biasa. Dan semoga teman-teman juga banyak dapat pengalaman yang nantinya teman-teman Valbury bisa mengaplikasikannya itu dalam kesehariannya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, Sisil mau akhiri pertemuan Sisil dengan Harus berakhir ya. si ganteng hari ini. Jadi ya, Kalau ini gagal nggak selamanya. Kalau ini gagal nggak selamanya, pertemuan harus berakhir. Gitu kan? nggak apa-apa, Iya, tapi nggak apa-apa akan ada ya. pertemuan berikutnya Pertemuan kan? berikutnya itu Iya. pasti ada. Nah teman-teman jangan lupa, teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Teman-teman yang udah subscribe, teman-teman harus tulis kolom chat. Tugasnya sekarang tulis di kolom chat. Menurut teman-teman nih, apa sih yang teman-teman pengen tahu lagi? Apa sih yang pengen dikulik lebih dalam lagi? Dan buat teman-teman yang belum sama sekali subscribe, dipencet ada tombol lonceng di situ, teman-teman bisa pencet. Itu apa namanya? Benar. Notifikasi Nah, ya. jangan lupa juga, Pak Is, apa Instagramnya Valbury? Valbury_futures ya. Oke. @valbury_futures. Jangan lupa, jangan Coba dibolak-balik ya. Ya, biar cepet, coba tanyanya ulang pertanyaan. Jadi teman-teman bisa banget di follow media sosial kita. Jangan salah teman-teman Valbury, kita banyak banget ngasih hadiah buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan promo-promonya, itu kita pasti bakal update selalu di media sosial kita. Baiklah Pak Is, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman Valbury yang setia nontonin kita. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Dadah. Thank you Pak Is. Thank It's you. really nice to see you. Nice to see you too. Oke.